Ya, masalah orang di akhir zaman kurang percaya sama Tuhan, kurang percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau dicek, hampir semua dakwah saya berusaha memperkuat tauhid hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu tuh nggak ada yang meragukan rezeki. Orang sekarang punya rumah, punya mobil, punya suami, punya anak, masih bingung bulan depan makan apa. Ya, ada pula yang punya suami, punya anak, ya, punya kehidupan, pusingnya luar biasa. Jadi kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak merasa suntuk, sangat suntuk, sumpek, apa itu? Hah? Sempit, ya, kesal, apalagi itu, stres, apapun namanya itu. Pernah nggak merasakan? Pernah. Ya, saya kasih tahu sebabnya mau. Kehilangan Tuhan. Sederhana ya. Tadi pagi saya kirim pesan ke salah satu orang yang berilmu. Saya bilang Al-Quran itu huruf awalnya huruf ba. Al-Quran itu huruf awalnya huruf ba, bukan alif. Alif itu awal huruf hijaiyah. Tapi kalau Al-Quran huruf awalnya huruf ba, yaitu surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ba. Maka kalau dalam hidup kamu tidak menggunakan huruf ba, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Jadi kalau mau bahagia, mau sukses, maka harus menggunakan huruf ba. Ba itu apa? Yang pertama, harus selalu bismillah. Harus selalu menghilangkan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya tak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Yang ada hanya Allah. Semua miliknya Allah. Kalau sudah semua miliknya Allah, berarti kita ini hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, ya Allah, saya pinjam ya dengan namamu ya Allah, bismillah. Dengan namamu saya pinjam kekuatan darimu ya Allah. Saya pinjam ini air ya Rabb, saya pinjam ya, minta izin ya Allah. Minta izin, itu yang pertama. Yang kedua, sadar diri karena semua miliknya Allah, termasuk kita miliknya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, maka jangan pernah meninggalkan Allah. Ini saya mau minum ya. Contoh, cuma contoh. Alhamdulillah enak. Enak. Alhamdulillah. Jangan ngiri ya. Alhamdulillah. Kalau saya merasa saya punya tangan, itu gelas, itu kopi, saya bisa mengambilnya, maka saat itu saya putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Putus, selesai. Kamu berarti baru saja ngaku jadi Tuhan. Baru saja ngaku jadi Tuhan. Atau kalau kamu nggak ngaku jadi Tuhan, kamu baru saja kehilangan Tuhan. Itulah yang dilarang, hamba nggak boleh begitu. Itu yang dimaksud dawa musir. Hatinya selalu tidak melupakan Allah. Jadi kalau ditanya, kamu bisa nggak ambil kopi itu? La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, insya Allah. Saya nggak tahu bisa atau tidak. Sehingga para habaib di dalam kalamnya yang terdahulu yang saya baca, beliau mengatakan, ma fiyadillah awthaku mimma biyadi. Apa yang ada dalam genggaman Allah lebih aku percayai daripada apa yang sudah aku genggam. Ini misalnya nih ya, megang emas atau megang apel ya, mau makan. Ini kalau para habaib, para aulia usolih masyayikh nggak pernah yakin ini bisa sampai ke sini. Selalu merasa, ya Allah tolong izinkan.
Itu gerak hati yang sepermiliar detik, cepatnya luar biasa, terus gak pernah pisah. Bismillah itu gak pernah pisah. Dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, terus ada dalam hatinya, gak pernah lepas. Makanya Allah katakan pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, maka mintalah kepadaku. Tali sandal putus, hal yang remeh temeh, suruh minta sama Allah. Artinya gak boleh putus, selalu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang itu kehilangan Tuhannya, maka dia menjadi lemahnya luar biasa. Kenapa? Karena memang dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, semua miliknya Allah. Begitu dia kehilangan Tuhannya, kemudian dia kena masalah. Ya, kena masalah, dia merasa temanku nggak bisa menolong, hartaku nggak bisa menolong, kesehatanku nggak bisa menolong. Saat itu dia merasa selesai hidupnya, gelap dunianya. Tapi orang yang punya Allah lain. Iyalah, lain. Dia nggak pernah lihat hartanya, dia nggak pernah lihat temannya, dia nggak pernah lihat kesehatannya. Yang dia lihat selalu Allahnya. Dia kalau lemah, dia minta dikuatkan. Kalau dia punya harta, dia minta dijadikan itu berkah dan manfaat. Kalau dia nggak punya, dia minta sama Allah yang maha punya. Kalau dia sakit, dia minta diberi kesembuhan. Kalau memang dia sehat, minta sehatnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran ada banyak wanita solihah. Salah satunya adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisah diulang-ulangi berkali-kali pun gak akan bosan, karena Allah yang menceritakan. Ya, Allah yang menceritakan nih, bukan manusia, tapi langsung Tuhan yang bercerita. Bagaimana ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Beda loh ya, kalau meletakkan istri dan anak di hotel bintang 5, beda. Atau di hotel biasa itu, berbeda, jelas tempatnya. Ya bisa telepon, bisa minta layanan, ya minta air, sarapan pagi disiapkan kalau di hotel. Nah kalau ini enggak, di padang Sahara yang bahkan belum ada namanya. Dalam peta itu belum ada namanya. Allah kasih tahu bil Bakkah, namanya Bakkah, yang kemudian jadi Mekah. Dari Mekah al-Mukarramah. Masih berupa dataran rendah, enggak ada manusia, enggak ada hewan, enggak ada tumbuhan. Batu, pasir, enggak ada air. Allah suruh taruh sana, letakkan sana anak dan istrimu. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh pulang kembali kepada istri pertamanya. Saya mau nanya, ini sengaja saya buat begini ya. Ada istri pertama di Palestina atau di Syam, kemudian istri kedua ditaruh di Mekah. Ditaruh di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim bawa istri keduanya bersama anaknya, kira-kira perasaan istri pertama bagaimana? Jangan disamakan dengan drama Korea. Jangan disamakan dengan sinetron. Makanya jangan belajar dari sutradara. Hidup sekarang anehnya muslimah ya dan muslimin banyak belajar dari sutradara. Jadi kebenaran bukan dari Al-Quran, kebenaran bukan dari hadis, kebenaran bukan dari ucapan ulama, kebenaran berdasarkan film. Biasanya seperti itu. Ya, saya nggak mengatakan sutradaranya salah, sutradara boleh, silahkan ya. Cuman kita muslimin muslimat punya ilmu sendiri, ilmunya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan, wah, akhirnya muncul penafsiran-penafsiran yang sesuai kepala kita yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Jangan dibayangkan kemudian istri pertamanya ngomong gini, jangan dibayangkan ya, ngomong seperti ini. Suamiku, memang aku tahu kamu sengaja mau pergi meninggalkan aku di sini sendiri karena aku nggak bisa kasih anak buat kamu. Kamu mau pergi bersama istrimu yang baru itu yang udah punya anak sehingga kamu bahagia. Kamu ingin bertiga bersama mereka. Hebat kamu ya. Masya Allah. Ini setan tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada satu wanita muslimah pun yang punya pikiran seperti ini.